Teman-teman, di sela-sela kita ngobat karena kekurangan konsumsi, mohon maaf, jadi kita sambil makan buncis teman-teman. Manis gak sih? Mantap. Buncisnya manis, mantap teman-teman. Kita langsung petik dari pohonnya seperti ini. Mantap. Sambil ngawasin rekan yang sedang bantu ngegejos teman-teman. Dan sudah bisa diganggu teman-teman. Aduh, muncrat. Tidak bisa diganggu teman-teman, lagi sibuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan kita di channel Muda Lembang Bertani, channelnya petani muda mendunia. Jadi hari ini kita, sore ini ya tepatnya, kita sedang akan melaksanakan atau melakukan penyuntikan terhadap tanaman buncis yang kemarin pagi sudah kita panen. Gunanya kita menyuntik sore ini yaitu untuk merangsang kesuburan pada bunga-bunga yang masih lebat yang ada di bagian paling atas pohon buncis di pucuk ya, yang merambat ke para teman-teman. Yaitu menggunakan NPK. Kami di sini menggunakan NPK warna biru. Nah, tutorial penggunaannya itu untuk satu drum ini berukuran 200 liter air. Kita menggunakan 5 kilo pupuk NPK. Nah, adapun sebelum dimasukin ke drum, kita wajib larutkan dulu di luar ya, supaya nanti nutrisinya benar-benar larut, tidak lagi dalam bentuk butir, sehingga nanti ketika disuspensikan atau diaplikasikan di tanah itu sudah siap semprot atau gejos atau suntik ya, menggunakan alat suntik. Nah, di sini kita akan menggunakan mesin diesel seperti biasa teman-teman untuk mempercepat karena waktu sudah sore dan cukup kalau misalkan menggunakan kompan ini memerlukan waktu cukup lama. Jadi kita menggunakan diesel saja, mesin diesel. Teman-teman, untuk pertama-tama kita larutkan dulu pupuk NPK-nya. Lagi-lagi saya katakan, di sini kita menggunakan pupuk NPK warna biru alias mutiara biru. Kita menggunakan merek Mesti paten biru. Itu teman-teman, bukan promosi ya. Ini hanya NPK mutiara biru yang familiar di daerah kita teman-teman. Cicil aja dikit-dikit masukin yang udah larut gitu, nanti sisain yang belum larut biarkan tambah lagi air gitu. Udah nggak akan mungkin langsung larut semua gitu teman-teman. Kita masukkan ke dalam air berukuran 1 drum alias 200 liter air, yang sebelumnya ini juga bekas kita nyuntik. Isi air terus sampai habis itunya, si mutiara yang belum larutnya. Di sini saya ditemani rekan-rekan para generasi tani masa depan. Ini siapa namanya? Sahdan Arifin ini Rizky Ahmad Fauzi teman-teman. Kenali mereka, calon petani sukses masa depan. Mau jadi petani nggak? Kenapa mau jadi petani? Hah? Kenapa mau ngambil keuntungan, bisa ngambil keenakan. Bisa ngambil keuntungan, bisa ngambil keenakan. Ya, keuntungan maksud di sini mungkin hasil yang menjanjikan ya. Keenakannya mungkin ya kita bisa benar-benar mandiri dari pangan, nggak mesti beli keluar dan sebagainya karena kita nanam sendiri. Karena benar sekali teman-teman, realitanya saya rasakan bertani itu luar biasa, benar-benar mencukupi kebutuhan. Kemarin aja kita sambil kerja itu ketika musim panen, musim buncis, kita masak serba pakai buncis, sayur buncis, lala buncis teman-teman, dan jenis-jenis sayuran pakai buncis lainnya. Ada begitupun ketika musim kol teman-teman. Kita kalau masak-masak di kebun ini, yang ngambil kol, kadang ngambil kiciwisnya teman-teman, yang beberapa minggu lalu saya sudah simpan, saya upload vlognya di channel kita Muda Lembang Bertani. Kadang juga kalau misalkan gak ada yang dimasak, kita bisa gali singkong di sana teman-teman tuh. Di sana ada beberapa pohon singkong yang kita tanam. Dan ya kita bisa gali kapan saja itu teman-teman. Di sana juga ada pohon pare teman-teman. Kalau perlu buah ada pohon alpukat teman-teman.
Saya juga lagi nanam pepaya di sana teman-teman gitu. Jadi memang berkebun itu benar-benar mengenakkan, bahasa sobat tani muda kita tadi. Memang mengenakkan karena serba mandiri teman-teman. Perlu cabai, di tengah-tengah kebun kita ada pohon cabai. Perlu bawang, kita juga nanam di belakang saung ini, bawang ada gitu teman-teman. Kita bisa benar-benar mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri teman-teman, tanpa bergantung ke marketplace atau ke tempat lain seperti itu. Pindah dari belakang. Sudah di posisi gaskon. Ya teman-teman, kita nyentik teman-teman. Untuk tutorial penyuntikannya tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Cukup 2-3 detik. Kalaupun mau lebih banyak hanya 5 detik teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Nah, seperti ini cara penyuntikannya teman-teman. Sangat berguna untuk menutrisi daun, batang, dan nanti juga buahnya teman-teman nih, untuk menutrisi bunga-bunga yang ada di pucuk biar lebih subur teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, begini ya tutorial ketika ngobat, kostumnya seperti ini. Karena NPK ini termasuk zat yang berbahan mengandung zat kimia ya, obat yang mengandung zat kimia, sehingga nanti ketika langsung kena kontak mata, mulut atau hidung, pokoknya saluran-saluran yang berhubungan dengan pernafasan, itu nanti bakal cukup mengganggu teman-teman, dan penyakitnya nanti akan terdeteksi dalam jangka panjang. Memang tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang kita akan terkena kemungkinan terkena penyakit. Jadi kami sarankan ketika teman-teman ingin ngobat, menggunakan masker ya. Tadi saya nggak sempat ini beli masker, jadi kita menggunakan ini pakaian baju ya, jadi topeng ninja gitu. Dan di atas kita pakai topi untuk menakar, nanti takut ada cipratan air ke sini teman-teman. Karena kita lupa nggak bawa kacamata dan lupa nggak beli masker, jadi kita gunakan bahan seadanya, pakai baju dan pakai topi teman-teman, seperti itu, untuk jaga-jaga dari bahaya zat kimia yang terdapat dalam obat NPK seperti itu teman-teman. Oke, go, kita lanjut nyuntik lagi. Buncis di para-paranya sudah mulai tumbuh. Disinilah maksud kita kenapa harus disuntik sore ini, untuk mempersubur, merangsang pertumbuhan bunganya teman-teman. Karena nanti ini panen keempat atau kelima, insya Allah bunga ini sudah menjadi buncis. Nah, untuk merangsang kesuburannya, sore ini kita melakukan penyuntikan teman-teman. Teman-teman bisa lihat para-para kita sudah penuh dengan buncis teman-teman. Ini sudah ada yang jadi buncis sebagian, dan sebagian lagi ada yang masih bunga teman-teman. Terlihat di atas sana tuh, seperti itu ya. Jadi maksud kita nyuntik pagi ini, selain menyuburkan batang, akar, kita juga bermaksud untuk merangsang kesuburan dan pertumbuhan buncis yang ada di para-para seperti ini teman-teman. Dan sebagian ada yang masih bunga ya, dalam bentuk bunga seperti ini teman-teman. Ini kelihatan banget di pohon ini, rimbun banget, lihat teman-teman. Ini kalau nggak disuntik teman-teman, bisa ya tetap tumbuh, cuman kurang subur teman-teman. Biar hasil insya Allah lebih maksimal. Wow teman-teman, ngobat kita sore ini, nyuntik kita sore ini sudah hampir beres teman-teman. Tuh, ini tidak bisa terlalu close up ke yang nyuntik karena cipratan pupuknya cukup membahayakan teman-teman ya, jadi kita nggak terlalu close up, cukup dari jauh saja. Buncis yang ada di atas ini cukup subur teman-teman, dan ini untuk merangsang lebih subur lagi kita lakukan penyuntikan sore ini teman-teman. Terlihat banget di atas, cukup mengindahkan pandangan teman-teman. Alhamdulillah, obat kita sudah beres
Ini baris terakhir teman-teman. Nah teman-teman, cukup beresiko pakaian basah teman-teman. Jebrek teman-teman. Oke, capek nggak? Nah, kita matikan mesinnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. Oke.